Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang final project saya dalam Project Based Internship Online oleh Rakamin bekerjasama dengan edXpander pada bidang Data Scientist. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arti Wahid Rijal, pendidikan terakhir S1 Teknik Industri. Saya sangat tertarik pada Data Science, Machine Learning, dan rekayasa perangkat lunak. Saya terbiasa bekerja dengan pemrograman seperti Python, Rust, dan juga DCS dan PLC. Sekilas tentang perusahaan. edXpander merupakan perusahaan yang didirikan oleh mantan banker dan konsultan manajemen dengan pengalaman luas. Dia bergerak dalam bidang analitik data dan juga pengambilan keputusan yang dipadukan dengan manajemen risiko dan disiplin pemasaran untuk membantu klien mengoptimalkan keuntungan, portofolio dan proses bisnis. Pada proyek saya, edXpander mendapatkan klien dari perusahaan perbankan, di mana belum adanya credit score untuk menilai bagaimana calon nasabah yang berpotensi sebagai non-performing loan atau NPL yang dapat menurunkan profitabilitas dan portofolio. Tujuan dari proyek ini ialah untuk mengembangkan sebuah model sehingga bisa mengotomasi berdasarkan fitur-fitur dan data yang diperoleh dari data masa lalu para nasabah, data requirement dan data collection. Data yang dibutuhkan dan disediakan oleh edXpander berupa file. Yang pertama, data dictionary berupa penjelasan tentang kolom dan feature pada data mentah. Loan data berisi data mentah dari keseluruhan nasabah lampau dari tahun 2007 sampai 2014. Data understanding. Pada raw data terdapat 75 kolom. Kolom tersebut terdiri dari integer, float, dan objek. Beberapa kolom atau fitur memiliki nilai 0 di atas 80%, sehingga setelah itu kita menghilangkan nilai kolom yang memiliki missing data sebanyak lebih dari 80%, sehingga diperoleh 53 feature atau kolom. Kemudian kita akan menghilangkan irrelevant feature. Yang pertama ialah identifier dan metasystem seperti ID, member, URL, policy code, address state, dan lain-lain. Kemudian kolom-kolom yang berisi pasca keputusan dan pasca pembayaran. Kolom-kolom ini merupakan hasil data yang diperoleh setelah melakukan atau melaksanakan kegiatan hutang piutang. Kenapa kita harus menghilangkan kolom ini? Karena dapat timbul data leakage dari model, sehingga model akan cenderung overfitting. Ketiga, kolom redundant atau turunan langsung. Kolom-kolom ini memiliki kemiripan dengan loan amount subgrade, sehingga tersisa hanya 21 feature yang akan dijadikan sebagai pelatihan dan juga modeling. Kemudian target feature. Berdasarkan dari loan status, terdapat beberapa data. Yang pertama, fully paid, target off, current, and default. Pada kali ini saya akan menggunakan fully paid dan target off, di mana fully paid ialah hutang berhasil dibayar dan target off ialah hutang macet. Kemudian dari 21 feature lagi,
kita akan melihat apakah masih ada data nul. Ternyata masih ada dari EMP length atau employment length dan revolve util. Kemudian saya melakukan exploratory data analysis. Dari sini kita ketahui bahwa fully paid dan Chernikov memiliki jumlah timpang yang sangat besar. Kemudian dari loan status, count, dan juga dari EMP length terdapat timpang bahwa banyak sekali orang yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun, dia akan mengajukan pinjaman. Kemudian dari loan grades dan juga dari tujuan dari hutang piutang itu dan juga dari home ownership atau kepemilikan rumah. Kemudian pada feature engineering, saya membagi menjadi dua kategori, yakni categorical column dan numerical column. Setelah itu, untuk handling null value dari EMP length, saya menggunakan modus karena dia merupakan categorical. Dan revolve util, saya gunakan median karena dia merupakan numerical. Dari data preparation, distribusi data dari numerical value, kita ketahui bahwa kecenderungan distribusi data berada di skew sebelah kiri atau left skew. Karena median berada di sebelah kanan dari rata-rata atau mean. Hal ini dikarenakan bahwa ada beberapa outlier yang berada di sebelah kanan dengan jumlah yang kecil, namun berada di jauh sebelah kanan. Kemudian, untuk data preparation, beberapa kolom yang masih ada string akan kita hilangkan. Seperti EMP length, dia akan kita ambil nilai dari angka saja. Kemudian untuk grade dan subgrade, kita gunakan mapping. Kemudian untuk data feature seperti home ownership, verification status, dan purpose, kita gunakan one hot encoding sehingga diperoleh korelasi sebagai berikut. Bahwa last payment adalah yang tertinggi dan EMP length adalah paling rendah. Untuk modeling, kita menggunakan dua skenario, yaitu undersampled data dan oversampled data. Yang pertama, kita menggunakan beberapa model seperti random forest, attribute classifier, dan logistic regression dengan undersampled data, di mana kita gunakan bahwa data gagal bayar jumlahnya kita gunakan sebagai data training dan data tes. Dari sini kita ketahui nilai recall dan akurasi. Kemudian pada oversampled data dengan menggunakan tiga model yang sama, kita peroleh akurasi, recall, dan F1 score. Untuk perbandingannya, bahwa model 4 memiliki keakurasian paling tinggi, yakni random forest dengan oversampled data, dan recall yang paling tinggi ialah linear regression dengan oversampled data. Untuk nilai false positif yang paling rendah ialah model 4, yakni random forest dengan oversampled data. Dari sini kita ketahui bahwa dengan menggunakan oversampled data dapat menambah performa dari model. Kemudian untuk deployment, saya menggunakan Streamlit. Berikutnya adalah feedback. Jadi feedback adalah hasil dari model saya deploy ternyata memiliki nilai yang berbeda-beda. Random forest dan XGBoost classifier kecenderungan overfitting, sedangkan linear regression mampu menilai gagal bayar dan berhasil bayar. Kesimpulan, pada eksperimen ini, ketika saya menggunakan data dari peminjaman bank masa lalu untuk memprediksi calon nasabah. Hasil dari deployment bahwa linear regression memiliki kemampuan secara real time yang bagus, meskipun keakuratannya rendah, namun memiliki nilai recall yang tinggi, sehingga diharapkan dapat
cegah terjadinya gagal bayar dan meningkatkan profitabilitas dari perusahaan perbankan. Perlu dilakukan hyperparameter tuning dan juga penambahan data yang lebih real time. Terima kasih atas presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.